Selamat siang, selamat beribadah LXP. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan telah memelihara, menjaga hidup kami. Dan saat ini kami sangat rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dibukakan pintu hati, pikiran kami, jiwa kami. Bagaimana seharusnya kami hidup sebagai anak-anak-Mu di dalam dunia ini. Lebih-lebih dalam persekutuan, khususnya LXP. Roh-Mu yang kudus kiranya berkenan menuntun, membimbing hidup kami. Demi nama Yesus Tuhan, kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada ibadah kita hari ini terambil dari Filipi pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan 7. Namun saya mengundang kita membaca full perikop ini dari Filipi 2 ini. Jadi dari ayat 1 sampai dengan ayatnya 11. Begini pembacaan Alkitab. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun membimbing kita tentang pembacaan firman Tuhan pada hari ini. LXP yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, perikop kita ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya. Pada saat itu Rasul Paulus sebenarnya masih berada di dalam penjara karena pemberitaan Injil. Sedangkan jemaat Filipi adalah jemaat yang menerima firman Tuhan dan mereka bertumbuh dan berkembang. Terkesan semuanya baik-baik saja. Ya, makin maju, makin terberkati jemaat di Filipi saat itu.
Namun tidak ada jemaat yang sempurna. Tentu sana sini banyak juga sumber-sumber ya, perpecahan, ya, keretakan di dalam jemaat. Sehingga pemberitaan Injil di Filipi, khususnya dalam kehidupan jemaat, ya, sedikit mengalami yang namanya perpecahan. Ya. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang pertama tentang teladan Kristus Yesus Tuhan kita. Secara gamblang tadi kita dengar dan kita baca bersama-sama bagaimana pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Raja, Tuhan, mau merendahkan diri demi saya dan anak-anak LSP. Dia mengambil seorang rupa, seorang manusia, menderita bahkan mati di kayu salib. Tapi ia setia. Kita juga seharusnya anak-anak Tuhan, khususnya anak LSP, dalam keadaan apapun, dalam persekutuan kita, komisi-komisi kita, jangan kita lupa bahwa persekutuan kita ini ya, menyangkut aspek kesaksian dan pemberitaan Injil. Mari kita melihat satu persatu nasihat Paulus ini kepada jemaat di Filipi. Ya. Di ayat 1 secara gamblang dijelaskan di sana. Ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, dan ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Selayaknya kita sebagai anak-anak Tuhan pun harus saling menasihati dan menerima juga nasihat. Kemudian juga penghiburan kasih. Mereka yang susah, sedih, lebih-lebih dalam masa corona ini. Anak-anak LSP, mungkin juga teman-temannya banyak yang sudah menjadi korbannya COVID corona ini. Mari bantu dalam doa, saling mendoakan dalam kasih. Tuhan pasti berkarya dalam kehidupan kita, dan khususnya anak-anak LSP. Persekutuan kita itu haruslah dibangun dalam hubungan antar anggota dengan motivasi awal, yaitu kasih mesra dan belas kasihan. Itulah prinsip pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus bagi saya dan ELSP sekalian dimanapun berada. Sehingga Rasul Paulus meminta secara khusus kepada jemaat di ayatnya yang kedua. Dia berkata, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Apa itu yang dimaksud dengan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan? Mari kita melompat, membaca kembali ayat yang 10 dan 11. Inilah yang dimaksud dengan kasih
jiwa dan tujuan anak-anak Tuhan. Tujuan persekutuan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah jiwa persekutuan. Inilah kasih persekutuan. Dan inilah tujuan persekutuan kita sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kita tidak bisa pungkiri, karena kita juga masih hidup dalam kedagingan. Terkadang dalam persekutuan muncullah yang sifatnya egois, kepentingan diri sendiri, pementingan diri sendiri dan kelompok, merasa orang lain lebih rendah, lari daripada kasih jiwa dan tujuan persekutuan. Apa itu bibit-bibit perpecahan, bibit-bibit tentang berantakan terjadinya ketidakharmonisan dalam suatu persekutuan anak-anak Tuhan. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi ini sangat baik untuk kita renungkan. Di ayat ketiga dia mengatakan, dengan tidak mencari kepentingannya sendiri. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Terkadang sebagai anak-anak Tuhan tanpa kita sadari dalam pelayanan, bahkan dalam persekutuan, kita kehilangan kasih awal, jiwa awal dan tujuan awal dalam persekutuan. Akhirnya yang muncul adalah kepentingan sendiri. Untuk mendapatkan apa? Pujian-pujian sia-sia, puji-pujian sia-sia, pujian dunia. Merasa diakui, merasa paling oke. Tetapi di dalam Tuhan, khusus dalam persekutuan anak Tuhan, seharusnya itu tidak boleh hadir, tidak ada dalam benak pikiran kita, tidak ada dalam kasih kita dalam persekutuan. Tidak perlu ada itu dalam jiwa persekutuan kita. Dan itu tidak menjadi bagian daripada tujuan persekutuan kita di dalam panggilan sebagai anak-anak Tuhan, di jemaat maupun khususnya di komisi LXP yang Tuhan kasihi. Di ayat keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, kita punya kepentingan. Apa kepentingan kita? Supaya kita terberkati, kan? Dan bagaimana saudara kita yang lain? Apakah dalam persekutuan kita mereka sudah menjadi terberkati seperti kita? Mari kita menjawab sendiri masing-masing. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kita dalam hidup ini, dalam hidupku dan hidupmu, bagi anak-anak Tuhan, bersama dengan jemaah, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi dalam benak, dalam pikiran kita, haruslah memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat
di dalam Yesus Kristus. Kasih, satu jiwa, satu tujuan untuk kemuliaan Bapa di surga. Anak-anaknya dikasihi oleh Tuhan Yesus, LSP yang berbahagia, dikasihi dan disayang oleh Tuhan. Melalui perenungan firman Tuhan pada siang hari ini, kita diingatkan kasih Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya demi kita orang berdosa sebagai saksinya di dunia ini. Baik saya maupun anak LSP, patut juga kita berpikir seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus untuk hidup dalam rendahan hati, tidak mementingkan diri sendiri, saling menolong, memberi kasih yang tulus kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Saya percaya kuasa Tuhan kita Yesus Kristus akan dinyatakan dalam kehidupan saya pribadi, kehidupan anak LSP. Akan dinyatakan seperti yang tertulis di ayat 10 dan 11 tadi ini. Melalui kehidupan kita, persekutuan kita yang sehat, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Tuhan Yesus akan memakai kita sebagai saksinya untuk mewujudkan suatu tujuan yang agung dan mulia, yaitu supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita pribadi lepas pribadi, pikiran kita, tindakan kita, persekutuan kita, pastikan untuk kemuliaan Allah Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus kiranya mencerahkan kehidupan kita. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, membawa doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Dimanapun berada, setiap pergumulan anak-anak utarakan kepada Tuhan secara sungguh-sungguh dalam doa saat ini. Percayalah, Tuhan kita Yesus Kristus mengerti dan tahu keadaan dan perjuangan kita. Apa yang kita gumulkan, bawa ke dalam doa kepadanya. Dia akan mendengar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman Tuhan. Biar roh-Mu yang kudus boleh menyempurnakan itu dalam hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan mau memahami arti panggilan Tuhan kepada kami, sebagaimana pengorbanan Tuhan Yesus kepada orang berdosa. Mampukan kami untuk selalu hidup rendah hati, jauhkan kami dari kesombongan dan keangkuhan, lebih-lebih dalam persekutuan kami sebagai anak-anak Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mendoakan di tengah-tengah pandemi yang melanda dunia ini, anak-anak-Mu Tuhan, LXP, dimanapun mereka berada saat ini, mereka yang sudah terpapar COVID, curahkanlah kuasa-Mu dari surga untuk memulihkan mereka
untuk menyembuhkan mereka. Dan yang belum terpapar, biar mereka terjaga oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Mulai saat ini Tuhan, kami percayakan kehidupan anak-anak kami LXP, keluarga, orang tua, demi juga jemaat kami, komisi-komisi, pelayanan gereja GKI Temanggung, ada di dalam kuat kuasa tangan-Mu Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Darmanto dan keluarganya, para majelis, semua anak-anak Tuhan di GKI Temanggung khususnya. Lindungi dalam segala hal, tompang dengan kuasa-Mu dan kasih-Mu. Kami mohon berkat Tuhan bagi saudara kami yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah. Pulihkan mereka, hiburkan mereka. Lepaskan mereka dari segala macam roh kelemahan dan sakit penyakit Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk sekolah anak-anak kami. Dalam keadaan COVID ini, kami percaya Tuhan punya cara tersendiri untuk menyiapkan anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar dan cemerlang dalam kehidupan mereka. Walaupun tidak menempuh pendidikan seperti keadaan normal, tetapi kami percaya Tuhanlah pemilik ilmu, Tuhan Yesuslah pemilik hikmat dan pengetahuan, baik yang rahasia maupun tidak rahasia, itu semua milik Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati hamba-Hamba. Bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, bukakan pintu berkat-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami. Mampukan agar mereka dapat bekerja dengan baik. Dan khususnya di pemerintahan Kabupaten Temanggung ini. Biarlah kiranya Tuhan berikan hikmat, pengertian bagaimana mereka menuntun, membimbing sehingga kota Temanggung ini boleh dimampukan mengatasi, mengurangi efek korban daripada COVID-19 ini. Dengan hikmat manusia, dengan kekuatan kami tidak bisa apa-apa Tuhan Yesus. Tetapi kuasa-Mu lebih besar daripada kuasa corona ini. Ini hidup kami yang seutuhnya. Setiap doa dan permohonan anak LXP ada di hadiran-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan melayakkan dan segera untuk menjawab semua doa-doa kami. Menurut kemurahan-Mu, menurut kasih-Mu. Janganlah kehendak kami Bapa, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Ini doa kami yang jauh dari sempurna ini. Kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, salam sehat.